Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita hari ini, ibadah tutup tahun. Ini adalah ibadah terakhir kita di tahun ini. Dan mari kita menikmati dan kita boleh terus menghayati cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita selama 1 tahun ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan tuntunan tangannya. Pertolongan kita di dalam ibadah tutup tahun ini adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita sudah merayakan cinta kasih Tuhan yang sudah turun ke dunia. Karena begitu besar cinta kasih Tuhan sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita. Mari Bapak Ibu kita mensyukuri anugerah Tuhan itu dan mari kita masuk merayakan cinta kasih Tuhan itu di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, ingat kasih-Nya. Mari kita sujud, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh cinta kasih sayang. Mari kita muliakan Tuhan, mari kita menyembah Dia karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita pujikan ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus membebaskan kita, amin. Kasih Yesus menebus kita, melepaskan kita dari kutuk dosa, dan Dia menyelamatkan kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita merayakan kasih Tuhan, menghayati cinta kasih Tuhan, dan kita bilang, kasih-Mu lepaskanku, bebaskan dari dosaku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang menebus kami. Tuhan, ampuni kami ketika Engkau mendapati kami tidak layak di hadapan-Mu. Tuhan, kadangkala kami ingin berbuat baik, kadangkala kami ingin berbuat benar, tapi Tuhan, itu hanya sebatas kata. Tuhan, tolong ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Dan kami mau ya Tuhan, untuk kami terus berjalan mengikut Engkau. Kami terus berjalan untuk mengiring Engkau. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kiranya berkati kami. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Didik kami ya Tuhan, di dalam ajaran dan pengenalan yang benar kepada-Mu. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita membacakan bacaan pertanggapan kita. Saya akan membaca bagian liturgos, Bapak Ibu membaca bagian jemaat. Kita bergantian sampai nanti diakhiri dengan pembacaan bersama-sama. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukai. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan,
Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan baik, Bapak Ibu, amin. Kalau Tuhan baik, mari kita kasih tos atau salam boleh. Depan, kiri, kanan, semua juga boleh. Mari kita merayakan kebaikan Tuhan. Dan kita kasih salam kiri, kanan. Tuhan baik, Tuhan baik. Sembari kita memuji Tuhan, sebab Dia baik. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Tutup gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkatku, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan tepuk tangan kita katakan, Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, Bapak Ibu. Anugerah Tuhan kekal untuk selamanya dan dicurahkan bagi kita sekalian. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Bersyukur Bapak Ibu hari ini ada rombongan dari STTAA kampus yang akan mempersembahkan persembahan pujian. Mari kita dengan sukacita dan kita boleh terus mendengarkan bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk mahasiswa STTAA
Waktu dan tempat saya persilahkan untuk persembahan pujian. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan dari STTA Trawas sudah hadir bersama-sama kita dengan hari ini dan boleh memberkati kita lewat vokal grup persembahan pujian. Ya, mari Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan nanti akan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Susioro. Mari sama-sama kita sebelumnya memujikan Kau terbaik bagiku. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Shalom, selamat pagi, selamat menjelang tahun baru untuk besok. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari saya undang kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik. Jikalau kami boleh menghitung hari-hari kami, dan kami mencatat seluruh kebaikan Tuhan, maka seluruh dunia ini tidak terbatas dan tidak mampu untuk memuatnya. Kasih-Mu sungguh dalam, sungguh luas, lebar, tak terbatas. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa.
di mana sepanjang tahun 2023 Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah memelihara, bahkan Tuhan sudah memberkati kami semuanya dengan berbagai berkat yang kami boleh alami, yang kami boleh nikmati di dalam setiap saat. Bapa, ampuni kami jikalau kami seringkali memberontak, tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu ya Bapa, pada akhir tahun ini, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dorongan untuk kami terus-menerus diubah di dalam Tuhan. Karena dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tetapi kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam setiap pribadi kami mampu melakukannya. Karena itu ya Bapa, Roh Kudus, pimpin kami semuanya. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, lembutkan hati kami untuk menerima dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, kiranya Engkau berbicara melaluinya. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang kita membuka firman Tuhan di dalam surat Roma pasal ke-12. Boleh minta tolong ya, lampunya silau. Maaf ya, terima kasih. Ini memang mata tua ya, jadi selalu silau, tidak bisa lihat apalagi kena sinar terang. Saudara, mari kita buka di dalam surat Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kalau boleh kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua kita akan baca bersama-sama, pelan-pelan saja ya, supaya kita bisa menghayati dan kita akan belajar bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan oleh majelis dan hamba Tuhan pada saya pada pagi hari ini adalah hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Ini jam berapa ya? 8:30. Berarti kita telah melewati tahun ini 364 hari ya, 9,5 jam. 8,5 jam ya. 8,5 jam karena ini 8:30. Saudara, kalau kita boleh jujur, dalam 364 hari 8,5 jam ya. Hal-hal apa yang boleh kita alami, hal-hal apa yang boleh kita nikmati, hal-hal apa yang boleh kita catat, kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari pujian dari awal sampai khotbah ini semuanya mengacu kepada Tuhan itu baik. Baik atau tidak? Baik atau tidak, Rosa? Baik. Kenapa saya sebut ini Rosa? Tadi pagi sebelum kami berangkat dari Trawas jam 6, dia mendengar opanya opa atau oma? Nenek. Jadi omanya meninggal. Jadi dia berjalan di sini itu dia menangis. Tapi kami tahu bahwa Tuhan itu baik. Saya sudah katakan kalau kita boleh menulis ya, ada lagunya itu. Kalau saya boleh menulis dengan tulisan, dengan dawat itu apa? Tinta ya. Maka seluruh dunia ini tidak akan mampu memuat kasih Tuhan. Tapi yang sering kali kita alami, sering kali yang kita ungkapkan adalah apa?
Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu jahat. Kenapa saya demikian? Kenapa orang lain yang jahat itu lebih enak? Pemazmur juga mengatakan demikian. Orang-orang fasik seolah-olah hidupnya lebih bahagia, lebih senang dibandingkan dengan orang-orang yang benar. Benar atau benar? Saudara, seringkali kita hanya melihat dari satu sudut pandang. Tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Kita melihat bahwa Allah itu sungguh sangat luar biasa. Ya. Saya tidak tahu apa yang Anda alami selama 1 tahun ini, karena beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Dan tema yang diberikan adalah hidup yang diubahkan. Bagaimana hidup yang diubahkan, saudara? Apakah selama ini kita sudah berubah? Bu, saya sudah berubah. Saya sudah penerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya sudah setia, saya sudah berbakti. Betulkah? Mari kita belajar dan kita di dalam akhir tahun ini sama-sama mengoreksi diri kita. Selama ini apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup yang diubahkan oleh Kristus? Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu untuk berubah. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita berubah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ini adalah sebuah nasihat. Ya. Di dalamnya kita akan menemukan satu benang merah. Saya selalu menggunakan benang merah ya di dalam kehidupan Kristen. Baik itu di dalam PL maupun di dalam PB. Semuanya itu ada benang merah yang menghubungkan. Saudara, kata-kata karena itu saudara-saudara, kata karena itu pasti ada alasan di dalam ayat sebelumnya ya. 3 minggu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu itu Vincent juga ada, Pak Vincent sudah ada bicara tentang sebab itu, karena itu berarti ada kata-kata atau kalimat sebelumnya penyebab daripada kata kemudian karena itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sebenarnya menghubungkan di dalam pasal yang ke-11. Di dalam Roma pasal yang ke-11. Yaitu khususnya ayat yang ke-36. Boleh saya minta tolong Aldo bacakan Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Segala sesuatu dari Dia dan bagi Dia dan bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa di dalam pasal 11 menerangkan kita ini anak-anak Tuhan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan karena itu saudara-saudara, semua karena anugerah Tuhan. Pasal 11 ayat 36. Saudara, mengapa kita perlu diperbaharui? Ya, kenapa perlu kita diubahkan setiap saat? Orang itu, manusia itu punya tendensi untuk apa? Dalam zonanya nyaman. Kalau sudah itu saja. Zona nyaman apa saja? Di sini akan kelihatan ya. Pak Daya hafal enggak dengan Jumat yang suka duduknya di mana gitu? Ya? Hafal enggak? Lumayan. Berarti enggak hafal semua ya. Lumayan. Kalau sudah duduk, saya kalau datang, kalau saya enggak pelayanan, saya selalu duduk di mana? Di belakang. Ngapain? Kira-kira ngapain? Tidur? Wah, salah besar. Itu Anda yang di belakang tidur itu, ya. Ya. Saudara, kenapa saya selalu duduk di belakang? Itu yang pertama. Saya bisa melihat siapa saja yang datang. Siapa yang tidak datang. Waktu saya jadi gembala sidang di sini secara full time, maka itu menjadi catatan bagi saya untuk danfang ya. Untuk visitasi atau besuk. Itu catatan pertama. Yang kedua untuk apa? Bukan untuk tidur loh ya.
Saya nggak pernah tidur tuh di gereja, kecuali di kamar, gitu ya. Saudara, untuk apa? Sebenarnya saya di belakang itu adalah saya berdoa supaya pelayanan hamba Tuhan yang melayani di depan ini berikan kekuatan dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu kekuatannya untuk berdoa, saudara. Saya enggak berdoa dengan teriak-teriak, enggak. Tetapi saya berdoa di dalam hati. Ada hubungan dengan Allah supaya itu terjadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saudara? Anda ikut ibadah di sini, tubuhnya saja. Karena enggak enak dong kalau orang Kristen setiap minggu enggak pergi gereja. Natalan enggak pergi gereja, tahun baru tutup tahun enggak pergi gereja. Mari kita self correct. Memeriksa diri kita masing-masing. Saudara, kenapa kita perlu diubah? Karena kita itu seringkali ada dalam zona kenyamanan. Kalau sudah di situ terus. Ya. Memang ada beberapa orang yang suka berubah. Berubah itu enak atau tidak enak? Halo? Enak atau tidak enak? Enak ya. Hidup itu harus ada perubahan. Ya. Bukan berubah menjadi menjadi lebih jelek, tidak. Tetapi berubah menjadi lebih baik. Kalau sekarang miskin kita ingin berubah, tahun depan menjadi lebih miskin. Enggak ada. Pasti ingin lebih kaya, lebih enak, lebih nikmat gitu ya. Oh sekarang istriku cantik, tahun depan saya ingin istri yang lebih cantik lagi, begitu? Begitu? Iyalah. Ya, ngomongnya tidak, tapi hatinya itu iya. Itu seringkali terjadi. Saya enggak mau melakukan hal ini, tetapi faktanya apa? Seringkali lain di mulut, lain di hati. Rahmat Kartolo, mungkin ada yang kenal, itu penyanyi lagu lama, mungkin Pak Castro kenal ya. Rahmat Kartolo itu dengan lagunya Memang Lidah. Ada yang tahu toh? Lidah tak bertulang. Ya, orang Jawa bilang isu dele sore tempe, cepat berubah. Karena itu harus diubah menjadi jauh lebih baik. Saudara, kenapa kita harus diubah? Yang pertama adalah dari lagu tadi udah dikatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menyelamatkan kita. Karena kemurahan Allah lah kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Karena kemurahan Allah lah kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yang kita baru rayakan hari Natal, ya, kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dan biasanya Natal itu dirayakan dengan apa, saudara? Meriah, luar biasa. Padahal itu luar binasa loh itu sebetulnya. Maaf, ya. Seperti pendeta tendean kan juga katakan, kalau untuk Natal dikeluarkan uang jutaan bahkan miliaran hanya untuk Natal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Natal itu orang Manado, di sini yang Manado angkat tangan. Manado, bukan Manare loh ya. Ya. Itu Marcel itu Manado atau Manare atau Jatun. Ya. Saudara, Manado itu kebanyakan kalau hari Natal sampai tahun baru, nanti akhir tahun baru itu 31 Januari. Itu baru terakhir tahun baru. Ya, besok kita baru merayakan tahun baru, bukan? Biasa sudah sedia pesta? Itu kemarin Aldo itu bawa kayu bakar sebanyak-banyaknya itu dari rumahnya itu dibawa ke kampus. Karena ada rencana untuk apa? Api unggun. Enggak tahu yang dibakar apa. Jangan kampus saja yang dibakar gitu ya. Saudara, pesta-pesta. Kalau saya khotbah di sana, seringkali saya tanya, ini babi hutan atau babi utang? Ya, karena Manado itu babi utan itu bisa ngomongnya bukan utan tapi utang. Malam, Malang, ya.
makan makang gitu ya, tambah NG itu ya. Jadi saya sering, ini babi hutan atau babi utang gitu ya. Pinjam itu ngutang gitu loh ya. Saudara bisa keluarkan uang luar biasa hanya untuk pesta semalam. Ya. Kita juga bisa berubah. Tahun baru berubah, luar biasa. Kemudian besoknya berubah menjadi kembali seperti biasa. Saudara, ada satu cerita itu rumah sakit jiwa di sini di mana? Di Menur ya. Saya pernah itu besuk anggota jemaat itu di Menur. Saya sampai dikejar-kejar orang gila. Saya nggak tahu kalau rumah sakit Menur itu pertama kali datang dari Sulawesi itu rumah sakit jiwa. Bu, tolong besuk suamiku ada di rumah sakit Menur. Saya ngotot itu rumah sakit Menur itu saya pikir rumah sakit umum. Kejar-kejar orang sakit jiwa di sana ya. Suami saya cuma ketawa-ketawa aja. Kamu kok ketawa saya dikejar-kejar orang sakit gila. Ya, ada pasien yang mau dipulangkan. Tapi kemudian dia menyanyi dengan keras. Aku masih seperti yang dulu. Nggak jadi dia pulang. Karena masih seperti yang dulu, masih gila saudara. Tidak berubah. Kenapa kita harus diubah hidup kita? Karena kita telah merasakan kasih sayang Tuhan. Kita yang dulunya sebagai orang-orang yang harus dihukum karena dosa kita. Tetapi kita sekarang sudah ditebus, diselamatkan melalui Kristus. Yang nanti kita akan peringati di dalam perjamuan kudus. Di mana perjamuan kudus selalu mengingatkan bahwa roti itu ya tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Anggur lambang dari darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Saudara, siapa yang bisa menebus orang seperti ini kecuali Kristus dan memberikan keselamatan bagi kita. Keselamatan itu bersifat 3 periode. Lampau, sekarang, dan yang akan datang. Jangan Anda berpikir itu sudah masa lampau itu atau sekarang, tidak. Itu berlaku lampau, sekarang, dan akan datang. Sekarang Anda dan saya itu sudah mendapatkan keselamatan daripada Kristus. Karena itu hidup kita harus diubah menjadi jauh lebih baik. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, karena itu saudara-saudaraku. Saudara, di sini Paulus mengatakan apa? Saudara-saudara demi kemurahan Allah. Kata-kata saudara ini komunikasi yang digunakan oleh Paulus sebagai satu nasihat. Kalau saya menyebut saudara, artinya apa? Artinya apa kalau saya menyebut saudara? Kalau saya tahu namanya saya sebut Caan, tapi kalau umum ini kan saya nggak hafal semua namanya. Saya sebut apa? Saudara. Apa artinya? Saudara itu membuktikan ada satu perhatian. Ada satu keinginan untuk komunikasi. Ada sesuatu yang hendak disampaikan. Ada sesuatu yang hendak dinasihatkan. Saudara, kalau kita dinasihati, artinya apa? Kalau kita dinasihati itu artinya apa? Kita diperhatikan, kita diingatkan untuk menjadi jauh lebih baik. Tetapi seringkali kalau kita menerima nasihat, bukan kebaikan yang kita terima, tetapi kita merasa itu adalah apa? Hinaan atau cemoohan. Saudara, Rasul Paulus ingin menasihati, apalagi yang di sini adalah yang menasihatkan Rasul Paulus sebagai rasul yang besar, yang diberikan tugas khusus untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Yang diberitakan adalah tentang Kristus. Ini adalah penting sekali saudara. Supaya apa? Supaya orang yang dinasihati disebut saudara-saudara itu bisa dinasihati, bisa dihiburkan, dan bisa bertobat. Ada satu perhatian khusus daripada sang penasehat.
Kalau orang Jawa, kalau punya anak atau tetangga atau siapa saja yang dianggap saudara, kemudian dinasihati tidak mau dengar, biasanya orang Jawa bilang apa? Halo, boleh tolong saya? Bu Agnes bilang apa? Kalau orang Jawa, nek wis gak bisa dikandani gitu loh. Wis karepmu, gulung gemek karepmu gitu loh ya. Artinya apa? Terserah. Kamu mau jatuh, mau bangun, mau ndelosor, terserah. Itu artinya karepmu, gulung gemek yang karepmu. Artinya apa? Yang memberi nasihat sudah tidak lagi mau memberi nasihat. Artinya dibiarin aja. Sudah, emang gua pikirin. Itu. Tapi selagi kita dinasihati, artinya kita diperhatikan supaya kita jauh menjadi lebih baik. Ingat, kenapa Rasul menasihati demikian? Karena kehidupan kita sebagai manusia selalu ada cobaan dan selalu ada godaan. Saudara, biasanya lebih mudah kita jatuh kalau ada cobaan, godaan yang senang atau yang susah. Yang senang kita jauh lebih cepat jatuh. Tadi waktu perjalanan kami itu dekat rest area ya, dekat rest area itu antara Sidoarjo rest area. Itu ada sedan kecil hancur remuk, nggak tahu bagaimana. Saya bilang sama Aldo, hati-hati. Setiap kali dia kenceng sedikit, hati-hati. Ini aja udah kenceng tadi. Perjalanan nggak sampai 1 jam udah nyampe di sini. Saudara, remek, kenapa? Kemungkinan ngantuk. Itu salah satu. Salah dua apa? Kemungkinan apa? Apa? Nyaman, soalnya nyaman. Enak toh tol. Tol itu paling enak untuk apa? Untuk ngebut ya Aldo. Hati-hati. Ya. Kenceng ngebut itu paling enak tol. Tapi hati-hati. Orang banyak jatuh justru di dalam jalan yang paling enak, paling lurus. Coba kalau jalannya kayak Trawas, Pacet begitu ya. Kalau kami itu antara Makassar, Toraja, Palopo, Toraja begini-begini kiri kanan jurang. Itu justru jarang sekali kecelakaan. Lebih banyak hati-hati. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan, saudara-saudara hati-hati. Perhatikan sekelilingmu. Kita banyak cobaan, banyak godaan. Kita dibimbing supaya jangan jatuh di dalam dosa yang sama. Ya. Kalau zona nyaman itu kan jatuh bangun di tempat yang sama. Saudara, karena itu apa yang diajarkan oleh Paulus? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Saudara, mempersembahkan tubuh ini, khotbah ini seringkali kita dengar. Tapi cuma kita dengar. Dan kita biasanya mantuk-mantuk, iya. Kalau orang Manado, cumbeksen. Cuma bikin senang. Tetapi tidak pernah dilakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, mempersembahkan tubuh adalah pengabdian diri kepada Allah. Pengabdian diri kepada Allah karena Allah telah memberikan kemurahan yang luar biasa. Allah telah memberikan kedamaian, Allah telah memberikan keselamatan kepada kita. Pengabdian kepada Allah itu adalah mempersembahkan korban, tuh ya, supaya mempersembahkan tubuhmu. Tubuhmu ini di sini adalah secara total. Ya, saya akan memberikan contoh. Maaf, Pak Daya boleh ambilkan dompet saya di tas. Bukan, dompet hitam. Saya ada uang 100. Kalau saya sudah persembahkan ini, perhatikan ini saudara. Ini milik siapa? Ini milik siapa? Milik Tuhan. Yang nantinya gereja yang mengelola.
Tapi ada waktu saya pelayanan, ya. Dia tidak mempersiapkan uang persembahan, kemudian dia mengambil demikian dan dia masukkan. Dah, kok 100.000 yang saya masukkan? Padahal saya mau masukkannya cuma 10.000. Dia balik dari rumah. Lause, ya. Lause itu panggilan guru gitu ya. Susuk. Minta kembalian. Bisa ndak? Halo? Bisa ndak? Ya bingung lah majelisnya. Wong ini kasih persembahan kok susuk itu loh. Ya? Emangnya beli es gitu. Saudara, tapi ini terjadi. Ya, mempersembahkan tubuh artinya semuanya itu bukan lagi milik kita sendiri. Itu adalah milik Allah itu. Bukan sebagian saya, sebagian milik Allah. No. Artinya totalitas untuk Tuhan itu. Diserahkan kepada Tuhan. Tubuh bukan tubuhnya ini saja. Sudah saya katakan tadi kan bilang Bu Susi di belakang itu tidur gitu ya. Itu Anda bukan saya. Saudara, mempersembahkan diri tubuhmu di sini. Tapi hatimu di mana? Pikiranmu di mana? Kehendakmu di mana? Itu menjadi pertanyaan. Di sini mempersembahkan tubuh secara totalitas artinya pikiranmu, kehendakmu, hatimu, keinginanmu itu untuk Tuhan. Totalitas. Jadi seluruh tubuh itu bukan hanya tubuhnya. Kalau tubuhnya saja disebut apa? Disebut apa? Halo? Kalau tubuhnya aja disebut apa? Ya jenazah dong. Mati. Tapi kita seringkali mempersembahkan tubuh kita untuk melayani cuma tubuhnya. Tapi hatinya, pikirannya totalitas tidak dengan Tuhan. Artinya kita mempersembahkan cuma tubuh kita aja gitu. Tidak totalitas. Jadi zombie itu ya. Saudara, mari kita perhatikan. Ada kaitannya semuanya itu tubuhmu itu apa. Kemudian apa? Tubuh itu berarti dikorbankan, itu yang kedua yaitu korban. Saudara, korban itu adalah persembahan yang diberikan kepada Allah, dibunuh, darahnya kemudian dicurahkan, kemudian minyak-minyaknya itu dibakar atau direbus yang kemudian untuk Tuhan. Artinya kalau korban itu dibunuh. Masih ingat pengorbanan Abraham di dalam Kejadian 12? Ya, pada satu dia berpikir Tuhan ini selama berapa tahun saya menunggu anak, sekarang diminta. Secara manusia Abraham berpikir, Tuhan itu enggak baik, kenapa anak yang sudah ditunggu 25 tahun sekarang harus dikorbankan, harus dibunuh dan diserahkan kepada Tuhan. Pikirannya Tuhan itu tidak baik. Saudara, bukankah kita seringkali demikian? Kalau kita mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan, nanti saya bekerjanya bagaimana? Nanti ininya bagaimana? Waktu kita mempersembahkan juga mikir-mikir, nanti itu makannya saya bagaimana? Seringkali justru kita berpikir secara manusia. Lupa bahwa Allah itu penuh dengan kasih, anugerah dan berkat yang sangat berkelimpahan. Artinya korban di sini adalah kita memberikan persembahan kepada Allah itu adalah tanpa cacat celah, yang terindah, yang terbagus. Seluruh kehidupan kita, pikiran kita, talenta kita, kehendak kita diserahkan kepada Tuhan. Dan itu memang tidak mudah. Karena keinginan daging itu selalu ingin menang. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita seringkali kalah di dalam daging. Keinginan daging kita itu yang nomor satu. Ya, saudara, kemudian persembahkan hidup. Hidup di sini adalah hidup yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan. Diperbaharui oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan terus menerus setiap saat. Karena itu penting penyerahan diri kepada Allah itu secara totalitas setiap hari.
Karena itu penting berdoa, baca firman Tuhan itu setiap hari itu penting. Karena selama 24 jam tidak mungkin kita tidak pernah melakukan dosa. Mungkin perkataan kita ya sedikit aja itu menyinggung sekali. Ya. Kadang-kadang kita itu enggak ngerasa kalau kita itu nyinggung orang itu enggak ngerasa. Dikasih tahu enggak mau. Disinggung sedikit sudah marah, bertengkar dan lain sebagainya. Maaf, seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga hanya kadang-kadang perkara kecil. Ya. Perkara makan kecil, ya. Ini dulu lek makan masak enak, sekarang lek masak ndak enak. Waktu pacaran itu kan semuanya serba enak toh. Angus-angus ya bilang enak, itu pahit ya bilang enak gitu ya. Tapi udah menikah kok masa kamu kayak begini sih? Itu fakta, saudara. Artinya persembahan yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita telah dikuasai oleh Roh Kudus, diperbaharui oleh Tuhan. Ya. Itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, bukan tubuh sisa-sisa. Waktu saya pelayanan di Sulawesi itu ada jemaat, saya sudah ingatkan. Anaknya itu 3 laki-laki, waktu itu 3 laki-laki. Dia bilang, Bu nanti kalau Tuhan berkati saya dengan anak perempuan, saya akan persembahkan anak saya laki-laki 1 gitu loh, untuk jadi hamba Tuhan. Anaknya pintar-pintar. Tapi waktu itu anak yang ketiga, kena DB, darah sudah keluar dari mana-mana. Dia telepon dari dari Makassar ke Palu, Bu tolong doakan anak saya, kalau sembuh nanti Tuhan, saya akan serahkan kepada Tuhan. Kenapa tunggu sembuh? Kenapa tidak waktu kecil diberikan kepada Tuhan? Sekarang sudah semuanya susah, darah udah keluar dari semua lobang-lobang itu. Sudah pasti itu meninggal. Dan akhirnya memang Tuhan panggil. Selama 6 bulan saya itu terus-menerus melakukan konseling dan bimbingan. Sebentar saya lagi makan begini. Bu, aku mau pergi titip anakku sama bojoku, katanya. Lu ngawur ah. Ya, mau bunuh diri berapa kali. Waktu itu ada GO Studio itu John Hultman yang suaranya sangat bagus. Itu dia juga dengar dari GO Studio. Dinasihati, tapi enggak mempan. Akhirnya saya marah itu setelah 7 atau 8 bulan setelah saya marah sama dia. Kalau caranya begini Tuhan akan berkati kamu, tidak akan diberkati. Saya marah, baru dia berubah. Kadang-kadang marah itu juga ada manfaatnya. Nasihat dengan keras itu ada manfaatnya. Supaya kita diubahkan. Berubah, betul. 1 bulan kemudian setelah saya marahin dia datang. Bu doakan. Mungkin saya waing gitu ya, mungkin saya hamil. Langsung saya berdoa, perempuan anakmu. Saya banyak ditantang. Dianggap ini enggak karuan ini pendeta 1 itu omdu aja omong kosong. Tapi saya bilang anakmu perempuan. Sampai seluruh jemaat itu taruhan Bu ya. Nanti kalau laki-laki awas ya Bu. Ibu yang borongin saya. Semua jemaat dibawa ke restoran Bu yang bayar. Oke, saya bilang. Tapi nanti kalau perempuan kamu yang bayar ya. Iya. Sampai sekarang enggak dibayar saudara. Anaknya dokter dan sekarang lagi praktek di gotong royong. Itu yang saya katakan, di gotong royong silakan. Waktu Marcel menikah dia juga datang dari Palopo. Cuma dia enggak mau foto waktu itu. Namanya Nidia, saya juga kasih nama dia. Wanita. Saudara, jangan tubuh kita yang rusak itu yang diberikan kepada Tuhan. Tapi hidup yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Kemudian, persembahkan kudus hidup ya. Dan jadilah persembahan hidup adalah penyerahan diri untuk menempuh hidup baru secara totalitas. Yaitu kudus. Pengudusan kesucian yang disebut dalam bahasa aslinya yaitu hagiosmos, hagiaso.
yaitu kudus. Orang yang menjadi milik Tuhan itu sudah dikuduskan melalui darah Kristus, maka dia harus menuntut hidup kudus. Saudara, kalau kita ditolong seseorang, ya, kita telah mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Hidup kita bukan milik kita sendiri tetapi milik Tuhan. Maka kita ingin menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan. Kalau Anda pernah ditolong orang, ingin membalas apa? Ingin membalas? Ingin membalas budi, bukan? Ingin menyenangkan orang yang pernah menolong kita. Sama, kita dikuduskan oleh Tuhan, telah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan. Yaitu ibadahmu yang sejati. Nah ini hati-hati, ibadahmu yang sejati itu pengabdian. Ibadah itu adalah pengabdian. Ya, dan pengabdian di dalam ibadah itu tuntutannya, hukumnya adalah ketaatan itu wajib. Bukan karena kita ibadah itu, ya ibadah yang sejati, bukan hanya tubuhnya yang datang, tidak. Tetapi ketaatan, pengabdian, totalitas kepada Allah. Seluruh kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Jadi waktu 2 jam itu untuk Tuhan. Bukan 2 jam kemudian di dalam kemudian cerita macam-macam, segala macam-macam, ngomong macam-macam, fitnah macam-macam. No, enggak bisa. Perhatikan. Tapi seringkali ini justru dilanggar oleh orang-orang Kristen. Kadang-kadang di tempat ibadah, tempat apa? Gosip, digosok sampai sip, tambah digosok tambah sip itu. Ya. Satu ngomong A, di sebelahnya jadi B. Nanti di sana sudah A, B, C, nano-nano itu naninya. Saudara, ibadah itu adalah pengabdian total kepada Allah. Ada ketaatan, kehidupan yang sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Cuma 2 jam saudara, ibadah cuma 2 jam. Tapi sudahkah kita 2 jam itu totalitas kepada Tuhan. Dan pulang ke sana itu, hati kita itu apa? Penuh dengan damai, diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Dan kita keluar itu menjadi berkat bagi orang lain. Bukan keluar kita menjadi laknat bagi orang lain. Tapi menjadi berkat bagi orang lain. Ketaatan penuh kepada Allah yang sangat luar biasa dituntut. Bukan setengah-setengah. Kemudian ayat yang kedua saudara. Dikatakan di dalam ayat kedua. Janganlah. Ya, janganlah, arti jangan ini, ya, arti jangan di sini punya 2 arti, ya, dari segi positif dan segi negatif. Kalau dari segi negatif, janganlah seperti duniawi. Artinya apa? Tidak boleh membiarkan diri kita, tubuh kita itu hidup di dalam pola hidup dunia. Bu Susi gimana sih kita hidup di dalam dunia tetapi tidak boleh pola hidup dunia. Memang kita dipakai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah dunia seperti apa? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya. Tidak boleh membiarkan hidup kita ditentukan oleh dunia. Kita ditentukan oleh dunia. Apa kata orang? Sedikit-sedikit apa kata orang. Betul enggak? Ya. Oh, dunia bilang, kamu kok laki-laki enggak ngerokok ya? Enggak, laki-laki itu enggak jantan. Akhirnya apa? Banyak anak muda yang kemudian terjebak di dalam ngerokok. Susah sekali dikasih tahu. Ya. Apalagi kalau perempuan yang merokok. Kalau di Manado itu, saya punya saudara itu, ini namanya pendeta ini. Semuanya itu kereta api berjalan. Smokernya enggak pernah berhenti. Dan itu sangat menyulitkan. Ya. Bukan cuma menyulitkan, membuat orang di sekitarnya itu jadi sakit gitu. Saudara, kalau sudah begini, terus apa? Tahu enggak orang Manado sukanya kalau ngerokok kemudian sambungannya apa? Apa? Karena orang Jawa itu bilang apa?
Molimo. Pak Boy boleh bantu saya, molimo itu apa Pak Boy? Mabuk. Ya, minum kan? Mabuk, minum. Madat. Madat itu apa? Narkoba itu loh, ya. Terus madon apa? Perempuan main apa? Judi, maling, mencuri. Molimo. Udah, kalau sudah smoken begini. Kalau ditanya, lagi ngapa? Oh ini kok olahraga, bridge. Orang Manado kan terkenal ya. Main. Dan itu akan jatuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan ini artinya negatif. Jangan membiarkan dirimu itu ya sama sepadan dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa? Karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kemudian yang kedua dari segi positif. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Biarlah rupamu diubah terus oleh Kristus. Hanya karena ada ikatan dengan Roh Kudus Kristus, kita diubah terus menerus. Ada hubungan dengan Kristus, maka hidup kita berubah jauh menjadi baik. Bukan sekedar, saudara banyak menjadi orang batu sandungan, tidak berubah di dalam hidupnya. Hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan kejahatan. Karena itu di dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita di dalam memasuki tahun yang baru, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Berapa hari kita akan lalui, kita tidak tahu. Tapi kita yakin kalau tahun ini 2023 dengan berbagai macam hal yang kita alami, kita tahu Allah menyertai kita, Allah memberkati kita, maka tahun yang akan datang Tuhan juga menyertai dan memberkati. Amin. Dan itu harus ada satu iman, menjadi jauh lebih baik, diubahkan jauh menjadi lebih baik. Dan kita punya pengharapan di dalam Kristus. Kalau hidup kita totalitas diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan campur tangan dan berkarya di dalamnya. Karena firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, suara manusia telah berhenti, tetapi biarlah suara Tuhan berbicara kepada setiap kami. Mengubah hidup kami menjadi jauh lebih baik. Kami tidak tahu tahun depan apa yang akan kami alami. Karena hidup kami ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Biar ya Tuhan, apapun yang kami alami, kami bersandar kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan memasuki di dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan yang bertugas untuk perjamuan kudus. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan yang terakhir di dalam tahun ini. Karena Tuhan mengingatkan kita semuanya, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang terus berkarya di dalam hidup kita. Kita berdoa di dalam hati kita, mengakui segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini. Hal apa saja mungkin kita menyakitkan hati orang lain, mungkin kita menyakitkan keluarga kita, mungkin menyakitkan teman bisnis kita. Kiranya perjamuan kudus pada akhir tahun ini menolong kita semuanya
dan menopang kita. Bapa, sucikan, kuduskan hati kami, supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Supaya jangan datang sakit, penyakit, bahkan kematian, jikalau kami tidak layak. Karena itu Tuhan, tolonglah, supaya melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami semuanya dilayakkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus, yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur katanya, dan ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan bagi aku. Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara, persyaratan perjamuan kudus adalah bagi mereka yang sudah dibaptis dewasa ataupun CD untuk mempersiapkan hati dan menerima perjamuan kudus. Jika ada anggota gereja yang lain yang bersama-sama kita pada pagi hari ini dan telah mempersiapkan hatinya, bisa menerima perjamuan kudus. Saya undang untuk Bapak Ibu yang akan menerima perjamuan kudus berdiri, dan mungkin yang di rumah juga silahkan berdiri untuk mempersiapkan makan dan minum. Saudara, terimalah perjamuan ini, roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus yang dicurahkan, yang berkorban bagi saya dan Anda di kayu salib, supaya kita mendapatkan keselamatan dan memperoleh pengharapan yang sangat luar biasa. Roti dan anggur bisa menguatkan kita jika kita menerima dengan hati yang tulus dan suci. Tetapi sebaliknya bisa mendatangkan sakit penyakit dan juga kematian jika kita menerima tanpa persiapan dan tanpa kesucian hati. Roti hidup jiwa, yaitu Yesus Kristus, yang tubuhnya dicabik-cabik, darahnya tercurah untuk menyelamatkan kita. Dia selalu mencari kita, mengingatkan kita untuk berjalan di dalam jalan Tuhan, untuk kita berubah jauh menjadi lebih baik lagi. Kita mempersiapkan hati kita dalam menerima perjamuan ini. Berdoalah supaya kita layak di hadapannya.
Ada di antara saudara yang sudah mempersiapkan hati tetapi belum menerima roti dan anggur? Saudara, mari kita angkat roti di sebelah tangan kita. Yesus Kristus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan kematian Kristus bagi kita semuanya." Mari dengan iman dan ucapan syukur kita menerimanya. Kita angkat cawan anggur di sebelah tangan kanan kita. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menyelamatkan kita dari kuasa maut dan dosa." Mari dengan iman dan ucapan syukur kita meminumnya. Silakan penginjil sama daya memimpin di dalam doa. Amin. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama gereja di segala abad. Mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Pokok-pokok doa telah tercantumkan di dalam lembaran warta. Saya akan memimpin doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama di dalam ibadah tutup tahun di 2023 ini. Setiap kami jemaat
boleh datang beribadah, baik secara on-site dan juga secara online. Kami berdoa kiranya ungkapan syukur kami, kedatangan kami beribadah, sebuah respon, sebuah kesadaran bagi kami bahwa Tuhan telah bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami selama 1 tahun 2023 ini. Kiranya hati kami, kiranya tubuh kami sungguh-sungguh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang boleh didengarkan bagi kami, disampaikan bagi kami oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Susi. Kiranya hidup kami juga boleh mengalami perubahan, ada pembaruan yang sungguh-sungguh nyata di dalam Tuhan, boleh dirasakan oleh keluarga kami, oleh orang dekat dengan kami, oleh perubahan ini. Kami juga dirasakan oleh sesama di dalam berjemaat, dalam bergereja. Boleh dirasakan juga oleh masyarakat dimanapun kami berada. Kiranya ini sebuah kebenaran yang boleh menolong kami, bahwa hidup ini harus terus berubah. Kami harus terus diperbarui di dalam Tuhan, bukan hidup seperti yang lama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat menguatkan kami, yang sangat memberkati kami pada pagi hari ini. Berkati juga untuk pelayanan hamba-Mu, Ibu Pendeta Susi, di dalam mengajar sebagai dosen, juga di dalam pelayanan, dan juga di dalam pengembalaan juga di tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu, baik dalam kesehatan dan juga di dalam pergumulan yang ada. Kami bersyukur juga untuk pelayanan teman-teman dari mahasiswa STIA Trawas yang boleh memberkati kami melalui pujian pada hari ini. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman yang boleh melayani kami pada hari ini. Tuhan berkati masa-masa studi, masa-masa proses di SCT di kampus. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, memberikan kekuatan dan juga kerendahan hati di dalam masa-masa proses ini. Kiranya nantinya akan Tuhan panggil mereka, Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam pelayanan di mana ladang Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu jemaat yang hadir. Kami percaya juga Tuhan menolong kami semua, terutama untuk Bapak Ibu jemaat dalam keadaan sakit kurang sehat saat ini. Kami terus berdoa buat jemaat-Mu yang senantiasa terus kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth, juga pemulihan dari Ibu Saniwati, pemulihan dari Ibu Leni Lydia. Kami juga berdoa buat orang tua mama dari Cassandra dan juga beberapa jemaat-Mu yang lain mungkin saat ini sedang lemah tubuh. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sempurna yang boleh memulihkan seluruh jemaat-Mu. Kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan jemaat baik di dalam pekerjaan usaha yang ada. Tuhan yang boleh bekerja terus menerus menolong mereka semua, memberikan hikmat, kekuatan di dalam mengelola, mengerjakan segala bidang yang Tuhan sudah percayakan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang sedang studi. Kami percaya juga Tuhan sebagai sumber hikmat, persandaran penuh di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, di situ ada awal pengetahuan yang baik. Kiranya adik-adik kami, seluruh jemaat boleh bersandar penuh di dalam hikmat Tuhan, bukan di dalam kekuatan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati masa depan teman-teman adik-adik kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang liburan saat ini, baik di dalam kota Surabaya ini, bahkan di luar kota, dimanapun jemaat-Mu berada. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka semua. Kiranya masa-masa liburan ini damai sejahtera Tuhan mereka boleh alami, dan penyertaan-Mu boleh terus terjadi bagi hidup mereka, sehingga nantinya akan balik ke Surabaya dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu di tempat ini, baik di dalam pelayanan-pelayanan ke depan di tahun 2024. Dengan sebuah kerinduan kami bersama, dengan tema besar, bahwa kami mau menjadi keluarga, menjadi jemaat yang peduli. Peduli secara rohani kualitas hidup kami, peduli secara kuantitas kami di dalam kebersamaan untuk menjadi saluran berkat. Kami juga peduli di dalam hal-hal pelayanan kami, karena kami semua dipanggil untuk Tuhan. Kami semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Sehingga kami saling bergandengan tangan. Melalui kepedulian kami, seluruh kami di dalam keluarga boleh bersama-sama melayani Tuhan, boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami saling memperlengkapi antara satu dengan yang lain.
Gereja Tuhan GKI Pondok Canda Indah ada tempat kami bertumbuh, tempat kami untuk diperlengkapi, tempat kami untuk merasakan kepedulian, tempat merasakan sebuah rasa persaudaraan kekeluargaan. Sehingga gereja Tuhan ke depan ini dengan visi yang ada ke depan, kami dikuatkan di dalam internal dulu, kami dikokohkan secara bersama sehingga visi yang lebih besar, kami akan melangkah lebih jauh ke depan. Tuhan tolong kami, kerinduan kami bersama hamba Tuhan Majelis dan seluruh jemaat. Kami mau Tuhan untuk gereja Tuhan tempat ini semakin hari semakin berguna untuk Tuhan, untuk lingkungan dan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan ke depan ini, terlebih untuk persiapan pentabisan pendeta. Sebuah anugerah Tuhan yang boleh kerjakan. Dan ini sebuah hal yang tidak mudah bagi kami semua. Kiranya segala persiapan di dalam ketidaklayakan kami semua, kami boleh bersama-sama untuk boleh melayani Tuhan. Dan kami boleh mempersiapkan dengan baik, segalanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi juga ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami akan memberikan persembahan syukur akhir tahun. Kami sadar bahwa Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah berkarya bagi kami, dan kami akan mempersembahkan persembahan ini walaupun tidak seberapa ya Tuhan, tetapi hati kami telah mempersiapkan dengan baik demi untuk kemuliaan Tuhan, mendukung pelayanan gereja Tuhan tempat ini, mendukung di dalam program-program yang ada, karena memang gereja Tuhan membutuhkan dana uang untuk keberlanjutan pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera, anugerah yang melimpah untuk bangsa kami. Terlebih juga untuk persiapan untuk pesta demokrasi ke depan ini, kiranya boleh berjalan sesuai dengan undang-undang aturan yang ada, dan boleh bangsa kami menciptakan pemimpin yang luar biasa, lebih lagi untuk memajukan bangsa kami bersama dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, amin, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Susi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, di akhir tahun ini kita akan memberikan persembahan syukur di akhir tahun. Hari ini kantong tidak diedarkan, tetapi Bapak Ibu nanti akan maju ke depan, disediakan kotak di depan. Jadi kami sudah sediakan di situ untuk ketertiban bersama. Mungkin nanti sebelah kiri saya, kalau saya kanan, ini sebelah sini saya ya. Di sini saya lebih dahulu, nanti sampai belakang, baru menyusul sebelah kanan saya. Biar kita bisa sama-sama untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang online, silahkan bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang sudah tertera, yang ada di warta maupun yang ada di layar. Silahkan bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang sudah tertera. Persembahan Bapak Ibu semuanya kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu, sembari kita memberikan persembahan akhir tahun, mari kita pujikan, ini aku, utuslah aku. Serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, dan harapannya terbayang, masa depan dan rencana
Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari jemaat Tuhan yang angkat bangkit berdiri, ku persembahkan hidupmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pujikan doksologi, doa berkat oleh Pendeta Susi Oroh, dan kita akhiri dengan Amin Song. Bapak, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah akhir tahun 2023 dan akan memasuki 2024. Kami yakin dan percaya kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu yang berkelimpahan yang sama kami alami dalam tahun ini, maka kami alami pula di dalam tahun depan. Karena kami hanya memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna, yaitu kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah dan memiliki pengharapan keselamatan di dalam Kristus. Dan pertolongan, pimpinan, bimbingan, arahan, petunjuk Roh Kudus menguatkan saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah selesai. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis. Waktu dan tempat persilahkan. Salam, selamat pagi
hamba Tuhan dan majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada, dimohon untuk bisa bangkit berdiri. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Neti Herawati tanggal 1 Januari. Diaken Vincentius Liman tanggal 3 Januari. Kristofarel tanggal 5 Januari. Mungkin boleh bangkit berdiri kalau ada. Ya. Selamat ulang tahun nanti tanggal 5 ya. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat. Ibadah buka tahun. Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah buka tahun yang dilaksanakan pada hari Senin besok ya, tanggal 1 Januari pukul 8 WIB pagi di gereja pembicara Evangelis Pian. Diharapkan dapat memperhatikannya. Poin yang kedua, ibadah MPFD, diundang seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah MPFD yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 pukul 7 di gereja. Diharapkan dapat memperhatikannya. Yang ketiga, kegiatan tengah minggu diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk kegiatan tengah minggu ibadah PW, MPFD dan Youth aktif kembali mulai tanggal 4 Januari. Diharapkan dapat memperhatikannya. Tapi ini tanggal 5 Youth libur ya? Ya, tanggal 5 Youth masih libur. Oh ya, tapi untuk Youth tanggal 5 masih libur ya? Libur panjang ini Youth ini ya. Untuk laporan persembahan minggu keempat bisa dilihat di warta. Apabila ada kesalahan dalam menulis dan mencantumkan jumlah persembahan, silakan menghubungi bagian bendahara Diaken Velia dan Diaken Agnes. Untuk jadwal ibadah sepekan ada ya di halaman paling terakhir ya. Untuk nama-nama yang tertera di warta, dimohon untuk mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih, demikian warta. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada beberapa tambahan Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya mengucapkan, bukan cuma saya, kami hamba Tuhan, majelis dan pengurus mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki di tahun yang baru di besok. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, saya selaku ketua panitia di bagian Natal, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang turut berpartisipasi. Di bulan Desember rangkaian acara sudah semuanya selesai, tapi memang dekorasi rencananya ditutup, kayaknya disambung tahun depan ya Pak Bu ya, dekorasinya. Enggak. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang berpartisipasi, baik tim penata layan, baik semuanya, Bapak Ibu volunteer yang sudah berpartisipasi, semuanya sudah selesai. Nanti untuk panitia ke Natal dilanjut untuk panitia pentabisan, ya, panitia pentabisan, dan pentabisan akan dilakukan, pentabisan pendeta dilakukan di tanggal 1 Maret di tahun 2024. Bapak Ibu, mari kita doakan kiranya pentabisan pendeta dan kita semuanya boleh merayakan cinta kasih Tuhan kembali di balik semuanya itu. Dan untuk besok, bagi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir, benar-benar berhalangan hadir, Bapak Ibu jangan khawatir. Karena kami dari gereja memberikan wadah untuk kami bisa memberikan secara online. Tetapi bukan jam 8, tetapi akan jam 5. Hari ini pun juga ada tayangan online, bukan sekarang tapi nanti jam 5 Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu ingin menonton kembali, silahkan nanti jam 5 akan kami tayangkan di YouTube GKKA Pondok Chandra. Kalau biasanya kan cuma khotbah, tetapi ini semuanya kami akan tayangkan
Bagi Bapak Ibu semuanya bisa dilakukan. Persembahannya gimana? Persembahannya silahkan ditransfer di rekening gereja. Besok akan ada ibadah, jadi mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Selamat hari Minggu, selamat berakhir tahun, selamat berlibur, dan jangan lupa satu hal. Jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Kalau oleh-olehnya itu nomor 2 ya. Enggak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Salam. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji datiplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi